Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 0544. Alhamdulillah sehat 21 bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Detail ya kan, standar pelayanan publik itu perlu ditransparansikan. Jadi perlu ingat, jadi kayak di masjid aja tiap Jumat. persis. Jadi masyarakat sekarang juga nggak kalah garang ya, sedikit-sedikit diviralkan baik di Twitter, Facebook dan sebagainya. Dan setelah viral begitu mungkin baru muncul respon. Nah, ini yang perlu. Artinya Mas Wahyu yang begini. perlu di refresh. Artinya kan masih banyak kebocoran anggaran. Iya. Sesuatu yang salah, kemudian karena diterus-teruskan dan dilanjutkan oleh banyak orang akan menjadi sebuah kebenaran dianggap seperti itu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sahabatku singkong dan kopi, podcast ngobrol santai tapi bermanfaat di Jatim News Media. Kembali, kami sudah berjanji untuk menghadirkan beliau, Pak Wahyu Kuncoro, yang memang sekolahnya sekolah politik, kemudian S2-nya maupun sekolah lanjutannya juga mengenai persoalan politik dan publik. Kemarin sebelumnya kami banyak membicarakan tentang persoalan-persoalan demokrasi, dan berbarengan dengan saat itu demo daripada mahasiswa yang tentunya mereka ingin mengawal reformasi, ingin mengawal amanat penderitaan rakyat, di mana masyarakat kita saat ini masih sangat-sangat membutuhkan berbagai hal, membutuhkan keadilan, membutuhkan pelayanan, membutuhkan masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum Mas Kuncoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bicara lebih santai, lebih rileks ya. Yang kita bicarakan tentang bagaimana tentang pelayanan publik, terus kemudian bagaimana seharusnya pemerintah ini melayani publik, melayani masyarakat, termasuk juga bagaimana informasi-informasi itu yang semestinya semakin mudah diterima oleh masyarakat. Mas Wahyu, pertama ingin saya sampaikan kepada Mas Wahyu bahwa pengalaman sebagai komisi atau komisioner daripada pelayanan publik di Jawa Timur bagaimana? Ya, pengalaman kami menjadi anggota atau komisioner di Komisi Pelayanan Publik, sebuah komisi yang memang fungsi dan perannya antara lain menyelesaikan sengketa pelayanan publik, memang memberikan kami catatan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih laporan-laporan ketidakpuasan, kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan publik itu cukup banyak ya. Of course, untuk saat ini tentu kita masih atau saya dalam hal ini masih mencatat memang masih perlu untuk pelayanan publik ini untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya, baik dari sisi SDM, kompetensi, kemudian sarana infrastruktur, dan yang nggak kalah pentingnya yang kerap menjadi bahan diskusi pada kita pada saat itu di KPP itu adalah kompensasi gitu ya. Kalau ada maladministrasi pelayanan publik, apabila ada kekecewaan dan apabila ada pelayanan publik itu dioperasionalkan gitu kan, pemberian pelayanan yang tidak sesuai standar gitu ya. Itu yang kemudian kerap menjadi catatan dan bagi kami, dan laporan-laporan tentang itu cukup banyak. Persoalan masalah macam-macam, persoalan pertanahan, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, layanan rumah sakit mungkin ya, kemudian ya pelayanan pertanahan juga dan sebagainya. Itu
pada saat itu cukup banyak. Nah, untuk saat sekarang saya pikir bisa jadi laporan-laporan tersebut masih sejenis atau serupa itu masih ada ya. Mungkin tingkat gradasi maupun kualitasnya bisa jadi juga semakin kompleks. Nah, karena itu memang menjadi sebuah tantangan ya, menjadi persoalan yang harusnya bisa diselesaikan, dicarikan jalan keluarnya oleh teman-teman yang berkecimpung dalam pelayanan publik ini, ya, baik teman-teman LSM yang concern dengan masalah-masalah pelayanan publik ataupun lembaga-lembaga kalau sekarang seperti Ombudsman begitu ya, Ombudsman Republik Indonesia yang ada juga perwakilannya di Jawa Timur. Itu Cak Kaji Norman yang perlu mendapat atensi. Jadi masyarakat sekarang jauh menjadi lebih mudah ya, menjadi langkah maju karena sudah ada payung hukumnya untuk perlindungan dan jaminan apabila masyarakat itu hendak menyampaikan komplain pelayanan publik gitu ya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Jadi hak masyarakat maupun partisipasi masyarakat sebelum, selama, dan sesudah pelayanan publik berlangsung itu terwadai dan dilindungi. Begitu. Mas Wahyu, tentunya kalau kita bicara masalah pelayanan publik, ini kan juga kalau di Jawa Timur berarti kita bicara kinerja daripada pemerintah provinsi. Ya. Artinya juga ini akan ada korelasinya tentang kepuasan publik. Kepuasan publik atas kepemimpinan suatu daerah, baik itu kota, kabupaten, maupun provinsi. Bagaimana pendapat itu? Persis. Jadi pelayanan publik itu menjadi indikator, ya kan, keseriusan, kompetensi, dan kemampuan sebuah pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara meluas. Jadi di situ bisa diukur begitu ya, tingkat totalitas ya gitu. Bagaimana masyarakat pemerintahan ya, baik di tingkat kepala daerah, gubernur, ya kan, bupati, wali kota itu bisa handar beni ya, ikut memiliki masyarakat, ikut memiliki warganya sehingga pemberian pelayanan publik itu bisa maksimal dan bisa dioptimalkan. Baik pelayanan yang sifatnya barang dan jasa ya, maupun pelayanan-pelayanan seperti administrasi kependudukan. Itu bisa dilihat dari situ. Nah, karena itu memang dalam tata kelola pelayanan publik itu, Cak Kaji Norman, salah satu mekanisme yang bisa ditempuh tadi itu melalui survei indeks kepuasan masyarakat. Nah, ya kan? Jadi kalau sebenarnya di sejumlah instansi-instansi maupun unit-unit pelayanan publik itu sudah ada mekanisme maupun kotak saran gitu ya, yang membuka peluang dan memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan saran, masukan maupun kritiknya terkait dengan pelayanan publik yang sedang diberikan. Jadi kalau misalnya di kantor pertanahan, kemudian di kantor administrasi kependudukan dan catatan sipil itu ada biasanya ATM, seperti ATM anjungan gitu yang box digital kemudian gitu ya, di situ digital secara gitu ya? digital ya kan, Okay. Masyarakat bisa memberikan suaranya, bisa memberikan gradasi tingkat kepuasannya melalui semacam alat atau peraga yang kemudian bisa dimasukkan ke kotak atau kalau canggih melalui centang-centang melalui touchscreen komputer di situ. Mas Wahyu, ya. Ini kan kaitannya dengan yang paling utama adalah transparansi kan? Persis. Baik transparansi itu masalah keuangan, proses dan lain sebagainya. Masyarakat kan perlu tahu gitu. Mohon pencerahannya gimana? Persis. Nah, jadi pelayanan publik dan transparansi informasi publik ini saling bergandengan, Mas. Yeah. Jadi secara umum masyarakat memerlukan dan membutuhkan yang namanya transparansi pelayanan ya. Transparansi misalnya pembiayaan tarifnya, transparansi syarat 55. Pelayanannya gitu kan. Transparansi petugas maupun pejabat yang melayani dan sebagainya. Artinya
Selama petugas itu adalah petugas negara atau pegawai negeri sipil yang dibayar oleh negara, kan begitu? Terus kemudian proses keuangan itu diterima oleh negara, baik itu teks, pajak atau dan pendapatan di luar non pajak, itu menjadi ranah tanggung jawab daripada rekan-rekan di Komisi Pelayanan Publik. Secara umum sekarang dulu begitu ya, ketika saat itu belum lahir gitu ya lembaga Komisi Informasi Publik. Nah setelah kemudian berlaku Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana dalam ketentuan dalam pasal-pasal di dalamnya itu mengatur kehadiran lembaga Komisi Informasi Publik. Nah maka untuk transparansi sejenis itu akan lebih tepat lagi kompetensinya bisa dimandatkan kepada KIP, Komisi Informasi Publik. Sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, ini perlu saya gali sekali lagi bahwa di Singkong dan Kopi, Mas Wahyu tidak akan memberikan informasi yang sifatnya hoax, tetapi informasi yang bisa dicerna oleh masyarakat dan memang itu hak daripada masyarakat dan merupakan kewajiban daripada pemerintah kita untuk memberikan service atau pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Itu domainnya kan di situ. Yeah. Nah, sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, banyak temuan dan banyak masalah yang kita bicarakan agar di podcast Singkong dan Kopi ini ketika kita ngobrol santai tapi bermanfaat, saya akan mencoba. Mas Wahyu, banyak kalau dikatakan masalah pelayanan pemerintah. Tentu di Jawa Timur juga ada di mana di situ domainnya pemerintah pusat, katakanlah tentang bandara misalnya. Saat ini kan kita ini mau mudik, mau lebaran. Kemudian satu sisi pemerintah sudah mengumumkan bahwa sudah tidak ada lagi PCR, tidak ada lagi swab, sehingga masyarakat yang berpergian mau naik pesawat cukup, sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, cukup dengan vaksin pertama, kedua, lalu booster. Kalau itu ternyata di bandara masih ada dimintain tentang PCR dan antigen segala macam, bagaimana? Iya. Kalau sudah pemerintah sudah menegaskan tidak perlu ada lagi di bandara dan di stasiun-stasiun lain maupun di terminal, bagaimana? Jadi ini kan memang sudah agak ada kelonggaran ya, dengan penyelenggaraan PPKM 1 nih, level 1 ini, dan sebuah langkah maju sehingga masyarakat bisa lebih longgar gitu. Kalau misalnya dalam realnya di lapangan kemudian ada temuan tentang seperti itu, misalnya ada kok masih saja diminta antigen dan sebagainya, ya masyarakat harusnya bisa meningkatkan tingkat sensitivitasnya begitu ya, mencatat kemudian siapa petugasnya, kejadian di mana, kemudian kalau ada dokumentasi di foto dan sebagainya, ya laporkan saja ke hotline center, ke petugas Satgas Covid atau ke Ombudsman misalnya kalau saat ini di Jawa Timur. Kemudian kalau memang ada ketentuan regulasi khusus, itu bisa ditanyakannya dari situ. Apakah memang harus sudah melakukan itu? Kalau pemerintah sudah memberikan alarm hijau gitu ya, kemudahan sudah memberikan lampu hijau untuk kepentingan seperti itu, ya sekarang harus ada konsistensi gitu ya, harus ada konsistensi pelaksanaan di situ. Tidak ada lagi kemudian coba untuk membuat bengkok begitu ya kebijakan yang sudah disampaikan seperti itu, yang sudah memberikan kemudahan masyarakat kemudian untuk dicari-cari seperti itu. Nah, karena itu memang kebijakan seperti itu perlu dikuatkan begitu ya, sosialisasinya pada jajaran aparat maupun petugas yang ada di lapangan, sehingga kemudian tidak terjadi kesulitan bagi masyarakat dalam yang hendak bepergian gitu. Nah, untuk itu yang bagusnya memang ada hotline center gitu, ada call center yang bisa diakses, yang mudah diakses untuk melaporkan untuk teman-teman seperti itu. Ya, artinya begini Mas Wahyu, bahwa saat ini pemerintah kota Surabaya juga sudah punya aplikasi-aplikasi. Saya yakin pemerintah kabupaten kota yang lain dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, tentunya mereka juga sudah di era digital ini sudah mereka pola mindsetnya sudah berubah dan sudah dipersiapkan itu. Lalu apakah pelayanan publik ini mulai dari tingkat terbawah terendah yaitu kelurahan hingga departemen,
atau mungkin juga lembaga-lembaga negara seperti BPN, seperti KAI, BUMN, kan begitu, bagaimana? Iya. Jadi kalau dalam undang-undang ya, undang-undang pelayanan publik ya, juga keterbukaan informasi publik. Jadi memang ada ketentuan yang mengatur tentang siapa saja atau lembaga-lembaga yang bisa menjadi terlapor ya kan, badan-badan publik atau lembaga yang sengketa. Jadi ya memang lembaga-lembaga yang dalam terkategorisasi sebagai badan publik ya kan, yang sebagian maupun seluruhnya itu pendanaannya, pembiayaan operasionalnya itu dari APBN APBD. Kalau dalam undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik itu bahkan untuk lembaga-lembaga yang memperoleh bantuan asing maupun dari bantuan asing maupun dari masyarakat, itu bisa diakses transparansi layanan informasi publik. Jadi seperti dulu kan ada itu salah satu unit supermarket sempat disengketakan di KIP pada saat itu karena dia kan juga menghimpun dana masyarakat. Oh betul. Kalau Mas Norman misalnya sempat membeli di salah satu supermarket itu, membeli barang atau produk-produk apalah, sabun, sampo, makanan dan sebagainya. Kemudian beberapa kali mungkin ditanya oleh petugas kasirnya, Pak ini ada sisa uangnya 200, Bapak berkenan untuk bisa donasi? Iya donasi. Lah itu kan uang masyarakat, itu bisa diakses Mas. Jadi itu bisa ada ruang untuk bisa mempertanyakan dan memang dia wajib untuk memberikan transparansi laporan dananya berapa. Iya. Artinya Mas Wahyu, sahabat-sahabatku sekalian di Singkong dan Kopi, 24. bicara ini penting karena apa? Ini yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketika kita di sebuah retail kan begitu ya, kemudian kita pengembalian yang di bawah 500 perak, kemudian ditanya atau didonasikan, tentunya pihak yang bersangkutan secara kolektif harus memampangkan kan di dalam papan pengumuman donasi ini per bulan berapa, ada secara periodik begitu. Terus kemudian disalurkan kemana, betul. Jumlah berapa, saldo berapa. Ingat, jadi kayak di masjid aja tiap Jumat. Persis. Jadi institusi masjid itu menjadi salah satu badan publik yang transparan ya. Jadi setiap kalau habis Jumatan, ketika pada awal kita memasuki masjid dan menjelang mulai ada khotib untuk menyampaikan khotbah itu kan ada laporan, laporan pengurus takmir masjid untuk menyampaikan tentang besaran sumbangan atau donasi yang diterima melalui kotak amal. Artinya kan begini, bahwa sepakat nggak kita berdua bahwa masyarakat, rakyat jangan dijadikan objek penderita, tapi jadikan masyarakat sebagai tamu, sebagai objek yang positif. Jadi pelayanan ini kan katakanlah barang. Kita harus menginformasikan barang ini ukurannya sekian, spesifikasinya sekian dengan harga sekian. Kan seperti itu. Iya. Persis. Oke. Bisa ditambahkan? Iya. Jadi detail ya kan. Detail dan standar pelayanan publik itu perlu ditransparansikan. Jadi perlu dipublish begitu ya, dipampang begitu ya secara eye-catching lah, secara cantik. Mungkin ada banner spanduk, ada banner banner dan sebagainya secara transparan. Dan jangan lupa sediakan hotline center di situ ya. Ada nomor kritik boleh. Ada nomor sekarang WA kan ya, yang lagi WA, Twitter atau akses Facebook yang bisa diakses masyarakat untuk menyampaikan komplain-komplain itu, menyampaikan komplain. Dan saya pikir sekarang petugas-petugas pelayanan publik itu memiliki tingkat responsivitas yang cukup tinggi lah ya, apalagi di tengah keterbukaan dan banyaknya medsos, masyarakat sekarang juga nggak kalah garang ya, sedikit-sedikit diviralkan baik di Twitter, Facebook dan sebagainya. Dan setelah viral begitu mungkin baru muncul respon. Nah, ini yang perlu. Artinya Mas Wahyu yang perlu perlu di refresh gitu ya, yang perlu diaktualkan gitu. Mengapa beberapa laporan-laporan itu setelah viral baru kemudian ada tindak lanjut gitu loh. Inilah. Artinya kan begini, sahabat-sahabatku sekalian di Singkong dan Kopi, sekali lagi bahwa
obrolan kita ini ingin mereview kembali, ingin merefresh kembali bahwa masyarakat itu adalah objek yang harus dilayani dengan baik, bukan objek penderita, kan begitu? Persis. Oke, artinya kan kalau disambung dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten, ini kan janji-janji kampanye kan juga ada di situ. Yeah. Saya melihat bahwa pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan pendidikan. Saat saya bersama Pak Wakil Gubernur kemarin, saya mencoba memberikan sebuah informasi bahwa temuan ketika beliau menemukan ada SMA yang harus bayar, padahal itu everything is free. Ranah di situkah yang bisa publik menyampaikan? Bisa. Oke. Bisa, Mas. Jadi itu salah satu bentuk pelayanan publik bidang pendidikan. Ya. Ya, yang kemudian kalau memang ada ketentuan-ketentuan bahwa kan kalau di tingkat SMA ya, tingkat SMU itu kan memang udah free ya, biasanya sudah masuk dalam hitungan di APBD provinsi ya, provinsi. Nah, karena itu ya memang kalau ada komplain tentang masih ada tarian-tarian di luar ketentuan yang seperti itu, ya nggak apa-apa. Iya, bagusnya memang harus dilaporkan terlebih dahulu, ya, dikoordinasikan dengan pihak sekolah. Ini tarian apa? Payung hukumnya ada, legal. Nah, gitu. Ya. Ini yang ingin saya kejar. Ya. Sahabatku Singkong dan Kopi, yang paling utama adalah ada aturan dulu. Kan begitu. Mungkin ada juklak-juknisnya, apa yang segala macam. Sehingga ketika masyarakat itu dilakukan penarikan, harus ada dasarnya, kan? Ya, ada dasarnya. Mohon dijelaskan. Betul. Sekali lagi, ketika masyarakat harus membayar berapa rupiah pun, sahabat Singkong dan Kopi, berapapun dibayar dalam rangka yang berkaitan dengan pelayanan publik, itu harus disampaikan dasarnya, tarif berapa, keterbukaannya, kan begitu. Ada tanda terimanya. Tanda terimanya. Begitu. Iya. Iya, jadi terkait langsung dengan misalnya pembayaran itu memang harus ada transparansi jelasnya, ada dasar hukum atau dasar perdanya ada, begitu seperti itu dituangkan misalnya dalam slip atau struk itu ya, yang itu menurut ketentuan seperti ini, kemudian ada tarif angkanya, dan kemudian ada validasi masyarakat atau pemohon pelayanan publik gitu ya. Dan itu akan menerima, juga diberikan tanda terima yang atau kwitansi yang sifatnya untuk menerima tanda terima dari proses pembayaran, ada bukti legalitasnya, begitu. Artinya bahwa pemerintah daerah juga harus punya kehati-hatian di sini. Iya. Ada contoh. Salah satu daerah ketika itu urusannya dengan tambang, kemudian pengangkutan, lalu ada sebuah badan usaha yang melakukan penarikan, itu kan juga ranah pelayanan publik. Iya. Sehingga kalau itu tidak sesuai, maka itu masuk pidana loh. Iya, bisa jadi itu nanti bisa bergeser. Soalnya kalau ada tarian-tarian pungli ya, pungutan liar dan sebagainya seperti itu nanti bisa menjadi problem yang lebih serius gitu ya. Nah, saya pikir undang-undang pelayanan publik itu aja sudah cukup bisa memayungi itu, Mas Norman. Jadi di situ nanti akan diklarifikasi, di situ akan, kalau yang manggil ombudsman begitu kan, ini sudah masuk menjadi pelayanan yang serius. Artinya kan begini, ketika masyarakat itu ketika pelayanan itu, katakanlah di sistem Samsat, sistem SIM dan lain sebagainya, orang santri mengatakan wala alihi wa jema'inanya, itu sudah tertera sekian kan begitu. Tapi ketika itu harus membayar lebih, itu kan tidak boleh. Iya. Apakah itu masuk ke gratifikasi? Ya, ini berarti pidana dong? Bisa jadi seperti itu. Jadi ya kita minta kepada masyarakat juga akan memberikan semacam menjadi cermin agar masyarakat juga disiplin. Kan masyarakat kita ini kan nggak isowan gitu kan, Mas ya. Kalau melihat misalnya masyarakat kita ini ada welas asih gitu ya. Jadi kalau maunya gampang saja. Iya, seperti itu. Nah, itu yang kemudian merupakan langkah-langkah seperti damai, pakai dan sebagainya, tradisi uang rokok lah, kemudian uang rokok, uang kopi dan sebagainya yang itu kemudian memupuk dan menjadi tradisi yang agak kurang bagus begitu. Nah, ya. Ngomong tradisi ini nih, Mas Wahyu, tentunya
banyak sekali di lingkup pemerintah kita. Nggak usah jauh-jauh, kita bicara lingkup pemerintah provinsi, di mana ada kewenangan dinas perhubungan. Ketika itu mereka di jalan raya, pertimbangan apa segala macam. Ini kan tujuannya baik untuk menjaga kualitas jalan. Betul. Kemudian untuk menjaga tonase daripada angkutan barang, jasa barang. Ya. Akan tetapi ketika itu kemudian para penyelenggara negara tidak taat dan hukum dan terbiasa dengan masa lalu yang menerima di luar gajinya, bagaimana? Ya harus stop itu, harus dihentikan, diaudit, kemudian diganti itu petugas-petugasnya yang mulai bengkok-bengkok dalam menjalankan tugas, peran udah nggak produktif lagi, kurang bisa menjaga dan merawat semangat transparansi, ya diganti karena kan tenaga-tenaga yang jauh lebih clear ya gitu kan, yang lebih cerdas dan bernas. Nah karena itu memang pendidikan atau BIMTEK terhadap transparansi informasi ini perlu gitu Mas Norman. Jadi ini yang memang perlu ada langkah-langkah simultan gitu kan, yang terarah untuk bisa mendesain sebuah tata kelola pemerintahan yang clear, good and clean and good government. Ya, artinya kan masih banyak kebocoran anggaran. Dari selisih misalnya 50.000, masyarakat harus membayar 100.000 atau 75.000. Kemana yang 25.000? Kemana yang 50.000? Itu kan juga wajib dipertanyakan. Nah arahnya sekarang kan memang paperless kan, dan e-digital, ya kan e-digital. Kalau pembayaran PBB sekarang sudah bisa online, ya kan pembayaran. Jadi mengurangi kontak fisik dengan petugas. Nah ini perlu didesain seperti itu. Kemudian pembayaran tol dulu pada masa kami waktu di KPP ada kejadian petugas tol mengutip biaya lebih dan sempat ramai saat itu. Kemudian terpublish di media dan sebagainya. Kemudian kemudian lapor ke KPP, kemudian ada kutipan biaya-biaya kutipan yang di luar biaya resmi seperti Mas Bayu, artinya begini, bahwa jangan sampai petugas-petugas kita ini kecil, uangnya kecil, mungkin cuma 1.000 perak, 2.000, 3.000, tapi kan perkalian. Faktor kali, jumlah kendaraan, jumlah masyarakatnya, kali hari, kali bulan, kali tahun. Iya. Bagaimana? Menggurita. Iya. Karena itu penggunaan didesain agar pemerintahan itu sekarang sudah mengarah ke sana ya, menjadi paperless, menjadi pelayanan digital atau pelayanan yang berbasis online, sehingga kontak fisik seperti itu dikurangi. Ya untuk seperti itu yang nggak kalah pentingnya problem mental ya. Ya problem. Kita kalau sudah bicara misalnya faktor pembinaan penyediaan sarana fisik online dan sebagainya, nggak kalah adalah yang kita ubah adalah manusianya. Manusia, kualitas SDM-nya yang kita ubah ini perubahan mental dan karakter orang petugasnya ini menjadi sebuah tatanan birokrasi budaya yang memiliki yang tidak kleptokrasi misalnya kan, budaya masyarakat seperti itu. Masyarakat agar petugas ini begitu memiliki kepekaan yang cukup tinggi. Nah kita sistemnya nggak kalah pentingnya, yang kemudian diikuti dengan infrastruktur tadi itu. Saya sendiri optimis bisa kok Indonesia menjadi lebih baik dengan seperti itu, menjadi negara yang bersih atau berbebas dari KKN kalau dengan ijtihad semuanya ya, dengan masyarakat, pimpinan-pimpinan nasional dan sebagainya memberikan teladan yang bagus. Juga kalau ulama dan umarok kita ini menggaungkan semangat itu Indonesia bisa lah ya. Nah, karena penting, nggak karena ketegasan disiplin kita, masyarakat juga hendaknya juga memiliki bisa menjadi kaca benggala gitu ya. Jadi mencatat, mendokumentasikan dan kemudian lakukanlah komplain gitu. Jika ada pelayanan yang sifatnya maladministrasi, pelayanan yang tidak bagus, yang tidak sesuai standar, berikanlah komplain kepada petugas yang bersangkutan gitu ya. Dan dipantau. Artinya kan begini sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi di mana saja, memperhatikan daripada siaran kita, siaran Singkong dan Kopi Podcast dari Jatim News Media, tentunya perhatikan sebelum kita bepergian, misalnya kita ke terminal bis, kalau memang di situ di bawah kelola daripada Dinas Perhubungan, baik tipe A, tipe B, tipe C, kemudian ke bandara, ke pelabuhan dan lain sebagainya. Sekali lagi, masyarakat itu diutamakan untuk pelayanan. Karena badan usaha milik daerah, kemudian badan usaha milik negara, termasuk pemerintah, itu adalah institusi yang semestinya melayani daripada masyarakat. Bagaimana, Pak? Iya. Jadi memang pemerintah kan memiliki
tugas untuk dapatnya memberikan pelayanan yang publik yang bagus. Ya, kan? Artinya sekali lagi, ketika zaman sekarang pakai smartphone kita, kemudian kita merekam, itu kan boleh. Iya. Bukti dari rekaman itu disampaikan kepada ombudsman atau langsung kepada pemerintah atau hotline daripada kotak saran kan kepada pihak pemerintah, bagaimana? Iya, jadi sebagai pemohon pelayanan publik kan, sebagai pemohon atau yang lagi sedang mengurus pelayanan publik, maka dia untuk mencatat, mendokumentasikan pelayanan publik sebagai sebuah yang sesuai standar publik, itu malah itu menjadi sebuah kebutuhan, ya, menjadi sebuah kebutuhan, dan itu bisa bisa menjadi bahan, gitu ya, bisa menjadi bahan untuk meningkatkan kualitas transparansi pelayanan publik. Masyarakat perlu untuk mendokumentasikan seperti itu. Sejauh memang ada pelayanan publik yang misalnya ada yang kurang bagus, yang tidak sesuai standar, maka itu bisa dilakukan aja. Ada wadahnya lembaga sekarang ya, Ombudsman, Komisi Informasi Publik untuk bisa membantu menyelesaikan sengketa-sengketa seperti itu. Sanksinya nggak serius jelas, ya. Pak Wahyu. Ya. Pembicaraan kita hari ini beda dengan kemarin. Kalau kita kemarin bicara tentang demokrasi, kita bicara tentang bagaimana kondisi konstelasi politik kita. Hari ini memang sengaja kita membicarakan tentang jangan sampai masyarakat ini lupa. Artinya jangan sampai juga pemerintah sendiri lalai atas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan atas hak-hak daripada warga masyarakat. Ya. Mulai, sekali lagi saya ingin tegaskan, mulai dari bandara. Mas Wahyu, ada pula yang harus kita bicarakan. 24. Para pahlawan-pahlawan kita yang mereka bekerja Di luar negeri. Iya. Di luar negeri. Iya. Seringkali persoalannya mereka menjadi objek, mulai mereka mendarat sampai mereka menggunakan fasilitas, dan masih banyak juga monopoli yang dilakukan yang notabene-nya itu adalah penyelenggara negara. Ya. Sering. Saya prihatin memang ya. Terhadap pahlawan devisa negara ini, mereka berpeluh keringat ya, bahkan mungkin menyambung nyawa ya, sampai ada yang menyeberang lewat laut kemudian harus tenggelam, dan ketika mereka udah bekerja dan balik ke tanah air melalui bandara, mereka kerap menjadi menjadi objek yang kemudian bisa dikuras gitu ya, anggaran dan sebagainya. Kita sering miris mendengar seperti itu. Sekarang administrator bandara itu dapatnya menyediakan mungkin perlu ada sebuah jalur khusus buat pahlawan-pahlawan devisa ini untuk jalur lewat dan sebagainya, atau kemudian petugasnya diperbanyak, kamera CCTV dan sebagainya, atau kemudian bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau LSM yang bergerak untuk menangani pahlawan devisa ini, bagaimana akan merumuskan sebuah pola bagaimana untuk menyambut atau kedatangan para pahlawan devisa negara ini di titik-titik strategis, jalur-jalur perhubungan baik di pelabuhan maupun di bandara. Nah, karena titik-titik rawan itu yang perlu di mapping sedemikian rupa, dianalisis situasi problematis, kemudian dirikan petugas yang cukup disiplin dan keras untuk menjalankan seperti itu, Mas Wahyu, dan ditangkap gitu kalau misalnya. Tentunya pemerintah juga harus ada quality control-nya. Pemerintah juga harus ada pengawasannya. Ketika diciptakan sebuah sistem, sebuah mekanisme, itu kan perlu ditinjau kembali, perlu dicek kembali apakah ini sudah berjalan sesuai dengan sebuah keniscayaan atau kebiasaan yang sudah disepakati ataupun yang sudah ditetapkan melalui sebuah peraturan daerah. Bagaimana? Ya, memang harusnya begitu. Jadi pemerintah ini perlu yang penting kan sekarang melaksanakan gitu ya. Jadi implementasi dari Undang-Undang KIP dan Undang-Undang Pelayanan Publik itu secara konsekuen di lapangan. Jangan sampai dibilang kita ini hobi membuat undang-undang tapi susah melaksanakan gitu. Ya, gitu kan. Jadi betul. Itu. Jadi ini yang sering ini. Jadi proses actionnya aja gimana gitu di lapangan. Kalau undang-undangnya mungkin sudah bagus, ya tinggal action aja di lapangan ini. Bisa nggak kemudian bisa secara konsekuen melaksanakan itu, gitu loh.
Oke. Itu. Sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, tidak tanpa terasa kita sudah 30 menit lebih kita bicara dengan Mas Wahyu Kunchoro yang punya pengalaman ketika beliau sebagai komisioner daripada pelayanan publik maupun Komisi Informasi Publik. Di akhir penghujung acara kita, podcast Singkong dan Kopi, ngobrol santai dan bermanfaat, sekali lagi bermanfaat, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat semua ini jangan sampai menjadi sebuah objek yang menderita. Jangankan masyarakat kita menjadi sebuah objek pemerasan, jangan masyarakat kita menjadi sebuah kondisi yang mereka harus membayar lebih, mereka harus berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Dan yang paling utama, kepada para penyelenggara negara, berikanlah pelayanan yang terbaik. Dan jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan yang tentunya kebiasaan itu akan terus menjadi sebuah kebenaran, padahal salah. Iya. Sesuatu yang salah, kemudian karena diterus-teruskan dan dilanjutkan oleh banyak orang akan menjadi sebuah kebenaran dianggap seperti itu. Ya, menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Monggo, Mas Wahyu Kunchoro untuk closing statement-nya. Iya, jadi memang transparansi gitu ya. Ini penting di tingkatan badan publik maupun di birokrasi karena ini merupakan langkah efektif untuk bisa menciptakan clean and good government. Ya. Ya, begitu. Oke, terima kasih sahabat Singkong dan Kopi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih juga kerawuhannya Mas Wahyu, dan kita akan senantiasa bicara, kita senantiasa akan terus memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga hak-hak masyarakat terus terlindungi, dan pemerintah selalu akan kita ingatkan bahwa mereka harus memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat. Demikian acara kita, podcast kita Singkong dan Kopi di Jatim News Media. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.